Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu. Pagi hari ini ya, seperti yang sudah Kang Mas Mbak Yu lihat di Instagram storiesnya Jateng Radio, kalau pagi hari ini Sita tidak akan sendirian ya, karena selama 1 jam ke depan nanti Sita bakal ngobrol bersama dengan Bapak Insinyur Ignatius Haryanto Nugraha MSI selaku PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah hadir pagi hari ini beliau di studio Jateng Radio. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sita. Ini semangat loh, tadi waktu Pak Haryanto masuk ya udah vibes-nya positif ya. Harus selalu positif. Oh, harus selalu positif, betul. Pripun kabari Bapak? Pangapunten saya Mbak Sita. Wah, alhamdulillah. Ini meskipun cuaca belakangan ini tidak menentu ya Bapak. Betul, agak mendung dan juga banyak teman-teman juga sakit. Sakit mendadak, diare tanpa ada sebab. Mungkin perubahan cuaca juga. Ada yang masuk angin, batuk, meriang. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini sehat nggak Bapak? Amin, sehat. Semoga semuanya juga sehat ya. Iya betul. Karena pagi hari ini kita akan ngobrol ya Bapak ya. Ini kan nantinya di tanggal 28 September kan akan diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Nah, betul. Ini kita akan ngobrol soal rabies nih Kang Mas Bayu. Mungkin yang ada di rumah gitu ya Bapak ya, sudah tahu tapi belum awam tentang apa sih itu penyakit rabies. Nah, nanti akan dijelaskan secara lebih detail Kang Mas Bayu oleh Bapak Ignatius Haryanto yang sudah hadir pagi hari ini. Nah, nanti buat Kang Mas Bayu yang ingin bertanya seputar rabies kepada Bapak Ignatius Haryanto, nanti boleh nggak Bapak? Ya? Boleh banget. Boleh banget. Mungkin nih Bapak Haryanto ya, Kang Mas Bayu yang ada di rumah ini sudah tahu penyakit rabies itu apa, tapi belum mengerti secara detail gitu ya Bapak tentang penyakit ini. Nah, mungkin dari Pak Haryanto bisa dijelaskan ke Kang Mas Bayu yang ada di rumah, penyakit rabies ini sebenarnya penyakit apa sih Bapak? Monggo silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Sita. Jadi penyakit rabies itu disebabkan oleh virus Rhabdoviridae, dan itu memang bersifat menular, dan juga sangat membahayakan kepada masyarakat. Dan memang kasus rabies itu memang dulu sempat muncul dengan korban yang cukup banyak, itu di daerah benua Eropa. Benua Eropa, sampai akhirnya nanti di kemudian hari muncul seorang ahli kimia, Louis Pasteur, yang menemukan vaksin rabies itu. Jadi ya nanti pada ujungnya akan ditetapkan sebagai Hari Rabies Sedunia, World Rabies Day, tanggal 28 September gitu. Jadi ini memang suatu penyakit yang berasal dari hewan, dan hewan pembawa rabies itu ada anjing, kucing, kera. Nah, ini harus kita waspadai Mbak Sita, karena anjing kucing itu kan memang banyak berada di lingkungan kita ya. Di lingkungan kita banyak mereka yang hobi memelihara anjing, kucing. Kalau kera mungkin sedikit ya, tapi anjing kucing itu berada di dekat kita, di rumah kita. Jadi kan peliharaan ya Bapak. Jadi hewan peliharaan, hewan kesayangan, bahkan dikasih perlakuan macam-macam, diberikan baju dan sebagainya. Sehingga kalau ini tidak kita waspadai, ada potensi nanti ada rabies di sana, akan membahayakan bagi pemiliknya, orang-orang yang ada di sekitarnya yang berada di lingkungan rumah tersebut gitu. Nah mungkin banyak orang yang tinggal di sekitarnya ada anjing, kucing, ini pun banyak yang tidak sadar gitu ya Pak, kalau ternyata anjing dan kucing yang ada di sekitar rumahnya ini terkena atau terinfeksi rabies. Nah mungkin apa sih Bapak tanda atau gejala? Itu yang ada di anjing, kucing ketika terkena rabies itu ada tanda khususnya Bapak? Tanda khususnya ya, kalau yang paling kelihatan itu memang seperti di anjing, itu anjingnya akan menjadi sangat reaktif. Sangat reaktif, kemudian gigitannya sangat kuat, kemudian memburu benda bergerak, kemudian tidak lagi mengenal tuannya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau yang anjing sehat, dengan tuannya pasti akan mengikuti segala perintah tuannya. Tapi pada saat sudah terkena rabies, mereka sudah tidak mengenal itu tuan atau tidak dan sebagainya. Kemudian juga bergerak
semaunya kemana saja. Jadi sudah tidak terkontrol. Iya, itu yang memang perlu disadari. Gejala untuk anjing, kucing yang terkena gejala rabies. Kalau sudah gerakannya sudah dikontrol dan sebagainya, lari kemana-mana, nabrak-nabrak di mana, harus diwaspadai seperti itu. Ya. Ya. Ada potensi itu sudah terkena gejala penyakit rabies. Ya. Nah, biasanya kalau untuk penyakit rabies ini apakah ada trigger atau mungkin harus terkena dari satu hewan ke hewan lain atau seperti apa sih Bapak triggernya untuk penyakit rabies ini? Iya, trigger bisa jadi antar anjing kucing yang pembawa penyakit rabies itu. Jadi kalau nanti misalnya anjing itu juga bisa menggigit anjing yang lain dan sebagainya, dan virus pun juga bisa terbang kemana-mana gitu kan. Kita tidak tahu yang kita hadapi virus itu sesuatu yang tidak terlihat kan, tapi mungkin juga ada di sekitar kita dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya itu mengenai anjing, kucing atau monyet liar dan sebagainya, dia berpotensi pas kondisi tubuh mereka itu tidak kuat sehingga dia terkena rabies, ya nanti akan berdampak pada orang di lingkungan sekitar kita. Itu tadi yang miliki anjing, kucing dan sebagainya seperti itu. Nah tapi ketika rabies ini kemudian menjangkiti manusia gitu ya Bapak, apakah ciri khususnya juga sama? Ini manusianya menjadi lebih agresif atau seperti apa, atau malah berbeda untuk cirinya Bapak? Kayaknya kalau cirinya itu berbeda, Mbak. Berbeda. Jadi berbeda. Jadi untuk yang manusia terkena rabies itu justru akan ketakutan di saat melihat cahaya. Sehingga memang pelakuannya itu memang menurut cerita itu memang sangat menyakitkan karena harus nanti disuntik itu di sekitar pusarnya itu beberapa titik dan itu akan sakit sekali dan memang ditempatkan di ruang tertutup yang tidak terkena sinar matahari. Ya, jadi itu memang ini harus diantisipasi dan memang dampaknya itu bisa menimbulkan kematian. Sampai sefatal itu berarti ya Bapak ya. Iya. Untuk inkubasi virusnya itu memang langsung ketika tergigit langsung bisa terkena rabies terus menunjukkan gejala-gejala itu, atau harus menunggu mungkin seminggu atau beberapa hari baru inkubasi virus itu terdeteksi pada manusia gitu Pak? Biasanya inkubasinya sekitar 14 hari Mbak. 2 Jadi minggu nggak ya? bisa langsung begitu digigit. Kalau digigit paling yang utama terlihat manusia kesakitan. Tetapi inkubasi rabies di dalam tubuh manusia itu baru 14 hari. Ya, itu yang kemungkinan yang sampai kematian dan sebagainya kemungkinan terlambat untuk mengantisipasi di saat terkena gigitan itu tidak segera diantisipasi, kondisi sudah menunjukkan gejala-gejala yang parah baru dilakukan penanganan. Itu yang kadang-kadang memang di beberapa daerah akhirnya menimbulkan kematian. Tetapi kalau misalnya begitu ada gigitan kemudian dilakukan penanganan yang intensif, kemungkinan juga akan tertolong. Ya, tertolong dengan disuntik tadi yang anti rabies di sekitar pusar itu kemungkinan tertolong. Ya. Berarti untuk bisa dibilang masa hidup paling besar itu ketika orang sudah tergigit entah itu anjing atau kucing itu langsung harus dibawa ke vaskes terdekat gitu. Betul. Ya Bapak ya. Setidaknya kalau tergigit itu pasti ada luka kan? Ada luka karena tadi gigitannya akan sangat kuat untuk anjing. Jadi mungkin ada luka terbuka juga. Sehingga itu juga harus dilaporkan juga kepada dokter yang nangani bahwa nanti ternyata si A ini baru terkena gigitan anjing atau kucing dan perilaku anjing kucingnya kok seperti ini, sudah liar seperti itu. Nah, kalau itu nanti sudah diantisipasi dan sebagainya, berarti nanti ada potensi ini terkena rabies. Pasti penanganannya akan lebih cepat. Nah ini kan berarti jadi satu virus yang bisa dibilang dalam tanda kutip dekat dengan kita gitu ya Bapak. Sangat dekat dengan kita karena itu tadi carrier virusnya seperti anjing, kucing ini kan ada di sekitar kita. Nah untuk di Jawa Tengah sendiri nih Bapak, pernah atau tidak ditemukan kasus rabies di Jawa Tengah untuk dalam waktu dekat ini? Untuk sampai dengan saat ini tidak ada yang terkena rabies. Termasuk juga kita di Jawa Tengah itu sejak tahun 1997 bersama Jawa Timur DIY kita ditetapkan sebagai wilayah bebas dari rabies. Ya, itu yang harus kita antisipasi. Karena tetangga sebelah kita di Jawa Barat statusnya belum bebas rabies. Ya, padahal lalu lintas ternak anjing itu dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan sebagainya itu harus kita antisipasi, jangan sampai anjing-anjing yang membawa
virus rabies dari Jawa Barat itu juga akan masuk ke Jawa Tengah dan sebagainya. Oke. Ya. Karena untuk mendapatkan penetapan sebagai wilayah bebas rabies juga bukan sesuatu yang mudah. Ya, jadi status itu harus kita perlukan karena juga mempengaruhi posisi daya tawar daerah ya. Kalau nanti misalnya mau ada investor dan sebagainya, kok di situ ada penyebaran penyakit hewan menular termasuk rabies, pasti juga investor juga pasti akan berpikir ulang. Ini berarti daerahnya belum aman nih. Oh, gitu. Masih maju mundur gitu ya Bapak ya. Perlu mesti ada perhitungan khusus kan. Iya. Oke. Nah, kalau semisal nih Bapak kita menemukan orang-orang terdekat kita gitu ya terkena gigitan tadi anjing atau kucing dan yang mungkin bisa berpotensi itu bisa menjadi rabies, itu memang harus langsung dibawa ke vaskes terdekat kah atau kita bisa melakukan seperti penanganan pertama dulu nih untuk orang-orang yang terkena gigitan anjing atau kucing itu Pak? Ya minimal begitu ada gigitan dan sebagainya, kalau ada luka atau mungkin juga ada air liur di situ, bisa juga dibersihkan dulu dengan sabun atau desinfektan. Itu yang paling awal deh. Paling awal begitu ada gigitan dan sebagainya kita bersihkan dengan desinfektan atau dengan sabun dan sebagainya. Kita bersihkan kalau ada mungkin darah kan juga ada, kemudian juga ada sisa air liur yang ada di situ harus segera dibersihkan dulu. Dan secepatnya dibawa ke dokter terdekat atau klinik kesehatan terdekat. Oke. Nah, tapi kalau orang yang sudah menunjukkan gejala seperti tadi takut cahaya dan yang lain-lain itu kan sudah indikasinya sudah lumayan parah gitu ya Bapak ya. Nah, ini untuk kemungkinan kesembuhannya itu kalau orang yang sudah menunjukkan gejala itu kira-kira berapa persen Pak? Jadi intinya semakin cepat seseorang itu terkena gigitan anjing yang terindikasi rabies dan semakin cepat ditangani dokter, itu akan semakin besar kemungkinan untuk bisa disembuhkan. Tetapi kalau sudah menunjukkan gejala-gejala yang klinis, sudah takut dengan sinar matahari dan sebagainya, itu juga akan semakin perlu expert yang lebih besar lagi dari dokter untuk penyembuhan tersebut. Karena mungkin virusnya juga sudah menyebar ke seluruh tubuh yang digigit tersebut. Ya. Oke, wah luar biasa. Ini ketika mendengar informasi seperti ini bisa bikin kita jadi lebih aware ya Bapak ya. Karena ternyata penyakit rabies ini seberbahaya itu dan sefatal itu, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian ya Bapak ya. Harus aware, tetapi juga tidak perlu fobia. Ya, karena memang sejak zaman dulu kala anjing kucing itu memang sudah di dalam lingkungan kehidupan manusia kan. Ya. Dan itu memang hewan-hewan kesayangan yang di saat itu bisa kita kontrol. Di saat kita memelihara anjing, kucing tidak hanya sekedar memelihara, tapi harus kita juga perhatikan kesehatannya. Untuk menjaga kesehatan seperti apa? Dilakukan vaksinasi rabies, ya minimal 1 tahun sekali. Kemudian juga perawatan kesehatannya seperti apa? Ya periodik bawa ke klinik hewan, dokter hewan untuk dilakukan cek kesehatan, termasuk juga pakannya juga harus diperhatikan kesehatannya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih klinik-klinik hewan yang bisa menyediakan untuk segala macam perlakuan untuk hewan-hewan kesayangan ini. Dan saya kira juga ini yang perlu kita tingkatkan. Kepedulian untuk para teman-teman cat lover, dog lover itu untuk lebih semakin peduli terhadap bagaimana hewan-hewan kesayangan yang ada di sekitar kita itu tidak nanti membahayakan bagi pemilik maupun orang-orang sekitarnya itu. Ya tadi, memang kita harus memperhatikan betul kalau ada hewan kita, hewan kesayangan kita itu sudah menunjukkan gejala-gejala sakit, misalnya sudah nggak mau makan, atau mungkin juga diare dan sebagainya, kita harus peduli apa sih penyebabnya dan sebagainya seperti itu. Saya kira juga sekarang juga dengan media sosial yang ada untuk mencari dokter hewan, klinik hewan juga tidak mengalami kesulitan. Iya. Tinggal ketik aja udah ketemu. Betul, ya Bapak ya. Nah, jadi nggak ada alasan lagi. Mungkin kalau buat Kang Mas Bayu yang di rumah memelihara kucing, anjing itu kan sudah jadi satu komitmen untuk menjaga gitu ya Pak ya. Nggak cuma dikasih makan sama minum aja Kang Mas Bayu, tapi ada treatment-treatment lain untuk menjaga anabul ini tetap bisa sehat. Nah nanti kita akan lanjut lagi nih Kang Mas Bayu membahas tentang rabies. Mumpung ada Bapak Ignatius Haryanto di sini, monggo yang mau bertanya masih kita buka di WhatsApp 081399659922.
berdua. Sambil Sita dan Bapak Haryanto istirahat sejenak. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Dibiarkan secara lama gitu ya Bapak, ini kan bisa berakibat fatal. Nah mungkin dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri ada nggak sih Bapak pencegahan gitu ya, langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam mencegah penyakit rabies di Provinsi Jawa Tengah? Baik, terima kasih Mbak Sita. Jadi kita dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, termasuk dinas-dinas yang membidangi fungsi peternakan se-Jawa Tengah 35 kabupaten kota, itu memang kita menggunakan momen World Rabies Day untuk kita lebih aware untuk penanggulangan penyakit rabies. Biasanya kita melakukan vaksinasi. Vaksinasi biasanya kita ada momen-momen tertentu kita vaksinasi gratis gitu. Di samping itu kami juga memiliki, Dinas Peternakan juga memiliki klinik-klinik hewan yang bisa gunakan teman-teman. Kita ada klinik hewan itu ada di Semarang, di daerah Kabluk juga ada, di Pemalang juga ada, kemudian di Solo ada, di Boyolali, kemudian juga ada di Purwokerto. Itu yang bisa diakses untuk teman-teman tadi cat lover, dog lover, pecinta hewan kesayangan untuk bisa melakukan pelaksanaan vaksinasi di klinik-klinik kita, atau monggo silakan nanti mungkin di klinik-klinik hewan swasta yang bisa melakukan pelayanan vaksin rabies. Ya, memang harus mengeluarkan biaya kalau misalnya di klinik itu. Tetapi lebih baik mengeluarkan biaya yang mungkin ya tidak terlalu besar sih. Tetapi lebih baik mencegah daripada kalau nanti sudah timbul rabies dan menimbulkan korban, itu biayanya jauh akan lebih besar. Dan tentunya yang tadi bisa mengancam kehidupan manusia. Betul. Berarti kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya Bapak ya. Betul sekali. Jadi jangan hanya sekedar memelihara. Betul. Memelihara kan tentu karena sayang kan, sayang. Jadi itu pun juga pada saat kita memelihara hewan-hewan kesayang, satu juga tidak boleh dilakukan perlakuan kasar. Karena di situ kita juga ada undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, kita mengatur juga terkait dengan kesejahteraan hewan. Hewan itu tidak boleh dipukul, dicambuk, dikasih pakan yang tidak sesuai dan sebagainya. Itu dilarang juga. Itu menyangkut kesejahteraan hewan. Walaupun itu hewan, juga harus mereka bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Itu namanya kesejahteraan hewan, ini harus diperhatikan. Sehingga kalau memang sudah berkomitmen untuk melihara hewan kesayangan, ya tentunya harus dengan segala konsekuensinya tadi. Bahwa bagaimana juga merawatnya dengan baik, kandangnya juga rutin dibersihkan, pakannya juga kasih pakan yang sesuai dengan peruntukannya, kemudian rutin dibawa ke klinik kesehatan hewan untuk dilakukan cek kesehatan kepada hewan-hewannya kesayangan itu ada gejala-gejala sakit juga segera diobati dan sebagainya seperti itu. Sehingga kita juga nanti yang memiliki hewan-hewan kesayangan pun juga dalam kondisi nyaman nih. Betul. Lihat TV sambil belem-belem sipus atau duduk-duduk ditemani si dogi dan sebagainya. Itu memang menimbulkan suasana yang juga menimbulkan kegembiraan bagi kita kan. Betul. Ya, jadi kita sama-sama saling melengkapi. Mereka juga kita perhatikan. Mereka pun juga kalau mendapatkan kasih sayang yang baik, itu juga akan memberikan respon yang baik kepada kita kok. Ya. Anjing itu pada saat kita baru memelihara anjing misalnya, baru untuk mendapatkan hati anjing itu pengalaman saya 3 hari sudah cukup. Iya, dikasih pakan yang baik, belem, itu 3 hari mereka sudah jadi milik kita. Udah nurut gitu sudah ya Pak nurut, ya. Iya, sudah nurut. Tinggal nanti kita mau diarahkan kemana nih dengan instruksi-instruksi tertentu, mereka akan manut dan sebagainya seperti itu. Termasuk kucing pun juga sama. Betul. Ya, mereka juga punya naluri kan, naluri. Di saat mereka disakiti, itu juga mereka akan menimbulkan reaksi juga. Jadi mereka bisa misalnya menggigit, mencakar, sebenarnya itu sebagai proses pertahanan diri mereka. Karena mereka merasa terancam dan sebagainya, mungkin kita guyonan kita pengen menggelitik-gelitik dan sebagainya. Nah, di saat yang melakukan guyonan itu bukan orang yang dikenal, belum itu mungkin dianggap gitu. Sebagai ancaman. Makanya dia akan mencakar atau menggigit dan sebagainya. Defensif gitu ya Pak defensif ya. Itu. Jadi jangan wah anjingnya galak, kucing galak dan sebagainya. Tetapi mungkin yang kita yang belum mengenali sifat-sifat itu langsung kita datang langsung
pengen meluk dan sebagainya, itu dianggap sebagai suatu serangan kepada mereka, sehingga akan mereka melakukan tindakan defensif, mencakar, menggigit dan sebagainya. Betul, harus PDKT dulu ya Bapak. Betul, ya. Iyalah, semuanya kan harus perlu PDKT. Masa datang-datang langsung meluk kan nggak mungkin. Betul, nggak boleh langsung gubrak peluk, aduh, bisa langsung dicakar itu. Nah, ini juga pengalaman Kang Mas Bayu ya nih. Kalau Kang Mas Bayu mungkin di jalan biasanya lihat anjing, kucing kan gemes gitu ya Pak ya. Nggak boleh langsung dipegang, mungkin dielus-elus dulu gitu ya Bapak ya. Gampang itu kasih pakan deh. Nah, kasih itu. pakan itu akan lebih cepat untuk kita mendapatkan hati dari kucing, anjing. Kasih pakan yang baik sambil dia makan, baru nanti kita kasih belian-belian. Hewan itu titik lemahnya itu di daerah dahi, Mbak, kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita itu jangan langsung megang kaki, ekor dan sebagainya, kita elus di bagian dahi, mereka akan manut. Makanya kalau kita lihat di rumah-rumah itu pasti, maka begitu kita elus dia akan sedikit demi sedikit merem dan sebagainya, menikmati dan sebagainya seperti ini. Hampir semua binatang, hewan itu titik lemahnya itu di sini, di kepala. Di kepala ya, itu kalau kita elus-elus. Kuda, sapi pun juga sama, seperti itu. Pokoknya harus di 3D ya Bapak ya, disayang, dijaga dan dirawat. Betul, ya. Iya. Biar arabul kita yang ada di rumah itu juga tetap sehat Kang Mas Bayu. Sehat ya. dan aman. Sehat dan aman. Yang penting itu tadi, jangan lupa dikasih vaksin rabies. Vaksin rabies minimal 1 tahun sekali deh. Iya. Nah, ini memperingati World Rabies Day. Ini dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini juga katanya memberikan vaksinasi gratis ya Bapak ya. Nah ini mungkin bisa disosialisasikan ke Mas Bayu yang belum tahu, wah ternyata ini ada vaksin gratis ini. Nah monggo silahkan Bapak. Iya. Jadi eventnya itu kemarin sudah kita lakukan hari Jumat kemarin, Mbak. Hari Jumat kemarin kita buka pendaftaran online untuk di lingkup perkantoran kita di Dinas Peternakan di Komplek Pertanian Taru Budaya itu, juga untuk penduduk sekitarnya dan sebagainya. Tetapi juga ada yang jauh dari Semarang juga ada yang datang kok. Terus pada saat hari jadi Provinsi Jawa Tengah di Salatiga, kita juga membuka layanan vaksinasi gratis untuk di daerah Salatiga sekitarnya. Kemudian juga dari kabupaten kota biasanya pada saat WRD itu juga pasti akan ada pelayanan vaksinasi gratis. Ya, monggo saja nanti pada saat bulan September menjelang tanggal 20 sampai 28 biasanya pasti penuh dengan nanti ada promosi vaksinasi gratis dan sebagainya. Monggo digunakan kesempatan itu kalau ada pelayanan vaksinasi gratis atau mungkin ada diskon khusus. Silahkan. Ini ya. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya Kang Mas Bayu. Mungkin kalau Kang Mas Bayu yang ketinggalan info atau berita mungkin bisa langsung cek di Instagram ataupun di websitenya Disnakeswan Provinsi Jawa Tengah gitu ya Bapak ya. Oke. Nah, ini kalau selama mungkin di tahun 2024 atau di tahun-tahun kemarin gitu ya Bapak ya. Ini dari Disnakeswan itu apakah ada pemetaan mungkin lokasi di mana saja di Jawa Tengah yang ini ditemukan ada beberapa hewan yang rabies. Nah itu ada nggak sih Bapak pemetaan seperti itu dari Disnakeswan? Pemetaan kita selalu ada. Sampai dengan 2024 ini memang kita belum menemukan hewan rabies di Jawa Tengah. Karena tadi Jawa Tengah statusnya masih bebas dari rabies dengan Jawa Timur, dengan DIY, itu yang harus kita jaga nih. Kita jaga jangan sampai nanti ketika ketularan Jawa Barat yang masih statusnya belum bebas rabies. Sehingga salah satu upayanya kita yaitu melalui vaksinasi, kemudian juga awareness, sosialisasi pada para pecinta hewan-hewan kesayangan untuk lebih peduli terhadap hewan-hewan kesayangan, untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa melihara tidak hanya sekedar memelihara, tapi ada konsekuensi di situ. Betul. Karena di situ ada bahaya juga. Ya. Jadi jangan sampai di saat kita sudah memiliki hewan kesayangan, tetapi kesehatan kita dan keamanan kita terancam. Ya. Jadi bagaimana kita juga mengadvokasi terkait dengan pemberantasan rabies secara global. Yang kita lakukan tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga seluruh dunia akan memperingati World Rabies Day itu. Karena itu pangkal tulaknya itu kenapa tadi diperingati tanggal 28 September itu karena memang yang menemukan vaksin untuk rabies itu Louis Pasteur, seorang ahli kimia dan mikrobiologi Prancis, yang mana dia melakukan penelitian tahun 1882, kemudian mulai diaplikasikan itu di
1885 itu ada anak usia 9 tahun namanya Yosef Meister itu yang digigit anjing kemudian dikasih vaksin rabies dan sembuh, dan itu akhirnya menjadi suatu kesuksesan luar biasa bagaimana mereka yang terkena rabies bisa ditangani dan tertolong sehingga dikembangkanlah Institut Pasteur yang ada di Paris itu, yaitu dari pencetus vaksin rabies dari Louis Pasteur. Sehingga kenapa tanggal 28 September itu sebenarnya memperingati, dan pas Louis Pasteur itu meninggal tanggal 28 September. Sehingga oleh asosiasi yaitu dari Alliance for Rabies ARC yang maupun Control Disease Center CDC itu menetapkan tanggal 28 September sebagai World Rabies Day. WRD. Ternyata background story-nya seperti itu ya Bapak ya, untuk World Rabies Day. Sebagai tambahan pengetahuan untuk teman-teman Cat Lover, kenapa sih harus ditetapkan tanggal 28 September kok nomornya nggak cantik, angkanya kenapa nggak tanggal berapa gitu ya Bapak ya? 1 Januari 11 gitu. Karena memang ada sejarahnya di situ. Jadi yang menemukan vaksin rabies yang menyelamatkan sekian banyak orang itu dari Louis Pasteur. Seperti itu Kang Mas Bayu ya. Nah tapi untuk Kang Mas Bayu yang ada di rumah juga nih ya Pak ya, mungkin taunya kalau penularan rabies itu selalu dari hewan ke manusia gitu ya. Tapi kalau untuk dari hewan ini kemudian ke hewan ternak itu apa juga bisa terjangkit rabies Bapak atau seperti apa? Bisa. Oh bisa juga ya? Misalnya anjing yang sehat digigit anjing rabies, nanti dia akan mengalami masa inkubasi, kemudian rabiesnya juga akan, virus rabiesnya akan berkembang pada hewan yang bersangkutan. Untuk langkah penanganannya ketika ada sapi atau mungkin hewan-hewan ternak yang terkena rabies gitu, ada penanganan khususnya nggak sih Pak? Atau sama saja seperti anjing, kucing yang terkena rabies atau seperti apa Pak? Kalau hewan seperti itu, sebabnya langsung dipotong saja, untuk dimusnahkan. Dipotong untuk dimusnahkan, tapi tidak untuk dikonsumsi ya? Jangan dikonsumsi. Jadi memang satu kendala kita di Jawa Tengah itu memang ada daerah-daerah tertentu yang masih cukup tinggi konsumsi daging anjing. Yang utama itu daerah Solo Raya, itu penyembelihan hewan anjing itu cukup tinggi. Di Solo itu kurang lebih per hari 80 ekor, belum yang di Sukoharjo, Karanganyar dan sebagainya. Di daerah Kabupaten dan Kota Semarang juga cukup banyak loh, sekitar 25 ekor per hari. Masih cukup banyak masih ya Bapak cukup banyak. Sehingga harus kita memahami sebenarnya anjing itu bukan untuk dikonsumsi, tetapi sebagai teman, sebagai mitra kita, sebagai hewan kesayangan. Beda dengan sapi, dengan kambing, itu memang kita budidayakan untuk dikonsumsi, diambil daging, susu dan sebagainya. Tapi untuk anjing itu bukan untuk hewan konsumsi. Karena memang sebagai kita untuk mood booster kita itu dengan anjing, kucing kita belai dan sebagainya seperti itu. Jadi sekaligus kami juga menghimbau mari kita hentikan untuk tidak mengkonsumsi daging anjing, kucing dan sebagainya seperti itu. Kita ganti deh konsumsinya dengan konsumsi yang memang sudah kita rekomendasikan. Ada daging sapi, daging kerbau, kambing, domba, ayam, bebek, kalkun dan sebagainya seperti itu. Jangan sampai juga nanti menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Jadi masih banyak kok Kang Mas Bayu daging-daging lain yang bisa dikonsumsi ya, memang tujuannya untuk itu ya Bapak. Betul, ya. Kalau anjing kucing udahlah biar disayang aja, dijadikan teman, jangan dimakan Kang Mas Bayu ya. Masa kita tega sih? Masa kita tega, kita lihat peliukan yang imut-imut di saat kita perintah tolong di sini, duduk, sit down please dan sebagainya, nurut kok masih tega kita menyembelih. Bahkan penyembelihannya kadang-kadang itu memang sangat tidak berperi kehewanan. Jadi hewan itu dimasukkan karung, dipukul sama balok dan sebagainya, kemudian dimasukkan di air dan sebagainya. Perilaku yang memang tidak harus dilakukan. Karena itu benar-benar melanggar dari kesejahteraan hewan. Itu sudah penyiksaan. Penyiksaan dengan berbagai alasan, biar itu karena alasannya kalau nanti keluar darahnya itu katanya dagingnya nggak enak dan sebagainya. Tetapi sangat berperilaku yang sangat menyimpang yang sebetulnya juga mengancam kesehatan manusianya juga. Kenapa?
kalau darah itu tidak keluar, seperti kalau misalnya sapi disembelih, kambing disembelih, itu memang darah itu harus keluar sampai tus gitu ya, sampai bersih. Karena apa? Darah itu merupakan media yang sangat mudah untuk berkembangnya penyakit bakteri dan sebagainya. Ya, lah kalau itu darahnya tidak keluar, berarti kalau misalnya daging anjing itu setelah ya dibunuh tadi, kemudian pagi baru sore hari dikonsumsi dan sebagainya, itu potensi timbulnya bakteri-bakteri dan sebagainya di daging anjing itu juga luar biasa. Ya nanti pasti juga mengkonsumsi itu juga kemungkinan juga akan berpotensi terhadap penyakit-penyakit yang timbul dari bakteri-bakteri yang ada di daging anjing yang proses tanda kutip mematikan anjingnya itu tidak benar dan sebagainya. Dan kami juga tidak membenarkan sebetulnya untuk mengkonsumsi daging anjing, kucing dan sebagainya dengan segala macam alasan-alasan tertentu begitu. Mari kita sayangi hewan-hewan kesayang kita, anjing, kucing yang ada di sekitar kita. Betul. Nah, dalam porsi ini kan berarti dari Disnakeswan sendiri ada porsi untuk mengedukasi masyarakat gitu ya Bapak ya, terutama tentang bahaya penyakit rabies ini. Nah, dari Disnakeswan sendiri mungkin cara edukasi, sosialisasi yang biasanya dilakukan ini seperti apa Bapak? Iya, edukasi kita lakukan dengan berbagai macam. Kita juga sosialisasi secara misalnya rapat koordinasi, atau kita juga pada saat acara-acara tertentu kita juga membuka seperti podcast kita. Ya, podcast kita punya namanya podcast kita itu Bisa Tertawa. Wah, Bisa Tertawa. Ya. Apa itu Bapak? Bincang santai tentang peternakan dan kesehatan hewan. Termasuk kita juga akan mengedukasi melalui media sosial ini juga, melalui IG kita, melalui medsos kita, Facebook dan sebagainya. Kita juga edukasi di sana untuk lebih mengadvokasi kepada masyarakat bagaimana kita menghadapi rabies yang ini cukup berbahaya bagi manusia. Sehingga harus kita waspadai, jangan sampai satu Jawa Tengah itu nanti status bebas rabiesnya dicabut karena ada kasus rabies. Yang kedua, lebih banyak melindungi kita sebagai masyarakat itu juga terlindungi dari bahaya adanya gigitan kemudian menimbulkan sakit rabies, bisa menimbulkan kematian itu. Dan juga untuk mengedukasi, mengadvokasi yang mungkin sampai dengan saat ini teman-teman masih tanda kutip masih hobi mengkonsumsi daging-daging anjing dan sebagainya seperti itu. Ya, untuk coba deh dialihkan kepada konsumsi daging-daging yang lain seperti itu. Ya. Nah, dan untuk sosialisasi ini sendiri kan pastinya sangat sulit dilakukan jika sendiri gitu ya Bapak ya. Nah, mungkin ada sinergi dari Disnakeswan atau mungkin dari stakeholder terkait gitu untuk mensosialisasikan tentang rabies ini Bapak? Iya, kita juga kemarin juga ada partnership dengan Australia namanya IHSP yang kemarin kita kegiatan sudah berjalan 5 tahun dan salah satunya fokusnya untuk pengendalian penyakit hewan menular strategis (HMS) termasuk di dalamnya rabies. Jadi rabies itu salah satu yang perlu diwaspadai. Ya, karena memang letak geografis Jawa Tengah itu kan berada di pelintasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jawa Barat. Dan yang memang untuk yang khusus rabies yang perlu diwaspadai adalah Jawa Barat, yang statusnya belum bebas rabies. Sementara lalu lintas anjing itu yang dikonsumsi di daerah Solo, Raya dan sebagainya itu banyak berasal dari Jawa Barat dan sebagainya. Harus kita waspadai benar. Jangan sampai nanti kita menghadapi suatu kondisi yang tidak kita inginkan dengan membawanya rabies yang ada di Jawa Tengah. Dan termasuk juga kita termasuk juga terima kasih pagi hari ini kita diundang di acara Jateng Radio Radio ini sebagai sarana edukasi. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa berlanjut nih untuk edukasi yang lain-lain dan sebagainya. Termasuk kita juga mengundang atau menggandeng juga dari asosiasi-asosiasi yang lain ya. Agar kita memiliki pemahaman yang sama untuk kita mengadvokasi kepada masyarakat yang mungkin saat ini belum tahu, belum paham atau perlu tinggalkan pemahamannya terkait dengan rabies seperti apa dan sebagainya itu. Betul. Apapun kalau untuk mengedukasi masyarakat kita siap pokoknya Bapak ya. Siap. Terima kasih juga. Nah, ini sudah masuk pertanyaan siang hari ini Bapak dari Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan kita. Terima kasih banyak. Ini mungkin kita jawab satu pertanyaan dulu ya Bapak ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ini ada
Sandi di Jeraka. Untuk kesehatan anjing kucing yang dipelihara sudah menjadi tanggung jawab tuannya. Nah, bagaimana kalau dengan anjing-anjing dan juga kucing-kucing di lingkungan kita, Pak? Nah, kesehatan mereka tanggung jawab siapa? Terus bagaimana prosedur penanganannya? Apakah petugas RT ini wajib punya data seperti halnya mendata warga pendatang? Oh, ini berarti kucing liar, anjing liar seperti betul. Itu ya. Oke, monggo silahkan dijawab, Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Memang ini masih menjadi permasalahan bagi kita. Jadi memang masih dijumpai anjing-anjing liar, kucing-kucing liar yang itu memang berpotensi nanti untuk penyebaran penyakit rabies. Saya kira ide yang sangat bagus ini kalau nanti masing-masing RT juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Jadi bagaimana setiap RT kalau memang setiap RT memiliki kepedulian di data dan sebagainya. Nanti mungkin bisa juga koordinasi dengan dinas terkait, misalnya di Kota Semarang dinas pertanian, yang di dalamnya juga ada bidang peternakan dan sebagainya. Setidaknya bagaimana mengamankan kalau misalnya nanti ada program vaksinasi gratis misalnya, bisa diprioritaskan di situ, bisa ditangkap dan divaksinasi setidaknya untuk mengurangi risiko terjadinya penyebaran rabies yang ada di daerah tersebut dan sebagainya. Mungkin juga saya juga menjumpai saya membaca beberapa memang ada pecinta-pecinta anjing kucing yang mungkin setiap malam itu dia keliling karena biasanya kucing atau anjing kan akan selalu berusaha mencari pakan. Yang pakan itu mungkin banyak di daerah-daerah pasar dan sebagainya. Itu ada yang memang setiap malam itu bawa mobil, kemudian mobilnya itu penuh dengan makanan kucing. Setiap malam itu dia akan memberi makan di beberapa tempat dan sebagainya seperti itu. Street feeding ya Bapak ya. Nah, tentunya bagaimana kita mengendalikan ini? Ya salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan biar pertumbuhan perkembangan kucing itu juga tidak semakin banyak, karena setiap kelahiran kucing bisa sampai 6 ekor ya. 6 ekor. Kalau itu tidak kendalikan kan nanti beranak pinak dan sebagainya, ya akan semakin bertambah. Dan kalau itu memang kita tidak pelihara, ya tadi potensi kalau di luar itu kan tidak ada perawatannya, makannya seadanya, lingkungannya kotor dan sebagainya, sehingga potensi timbulnya rabies itu ada. Sehingga mungkin salah satunya juga nanti ya kita coba nanti dengan kastrasi, ya disterilkan untuk anjing kucing. Kita juga kadang-kadang dalam momen tertentu dinas peternakan juga menyediakan ya semacam kastrasi, pelayanan kastrasi itu gratis atau diskon diskon 50% dan sebagainya seperti itu. Kalau misalkan nanti itu juga RT juga memiliki dana sosial dan sebagainya. Oh, di sini ada sekian ekor anjing ada sekian anjing. Di Kota Semarang kalau nggak salah ada pelayanan gratis juga vaksinasi kastrasi gratis. Ada puskesmas yang melayani, klinik hewannya juga melayani kastrasi gratis. Bisa menghubungi nanti dinas pertanian Kota Semarang. Ya, jadi nanti itu juga sarana, mohon maaf, sebagai tanggung jawab kita bersama. Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap hewan-hewan di sekitar kita. Kalau di Jawa Tengah memang masih ada yang anjing, kalau anjing relatif sedih, kalau kucing itu memang ya karena beranak pinak itu dan sebagainya. Tapi ya bersyukur ada beberapa komunitas-komunitas cat lover itu yang terus bergerak, dia mencari sumber dana dan sebagainya, menggandeng dengan pemerintah dan sebagainya untuk bagaimana mengontrol populasi itu dan juga mengontrol biar mereka juga tidak liar dan berpotensi terhadap penyebaran penyakit rabies tersebut. Betul. Iya. Jadi seperti itu Mas Sandi yang ada di Jeraka ya. Semoga bisa tercerahkan tadi dengan jawabannya Bapak Haryanto ya. Dan untuk Via, ini mau bertanya. Saya punya kucing di rumah. Kalau semisal kucing saya menunjukkan tanda-tanda rabies, hal pertama yang harus saya lakukan apa, Pak? Nah, apakah kucing yang sudah terkena rabies itu bisa sembuh? Monggo silakan dijawab. Oke, terima kasih Mbak Via. Jadi kalau ada kucing yang tadi tanda-tandanya mungkin sudah gerakannya tidak terkontrol, satu segera diamankan, dikandangkan dulu deh. Oh, dipisahkan ya Bapak ya. Harus diisolasi. Diisolasi, jangan sampai nanti sudah menimbulkan serangan-serangan kepada pemiliknya, kepada Mbak Via dan sebagainya. Segera dikandangkan dan sebagainya. Kemudian segera hubungi dokter hewan atau klinik hewan terdekat untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Apakah nanti kucingnya itu masih bisa diselamatkan atau memang harus segera dimusnahkan. Karena memang walaupun itu hewan kesayangan, tetapi kalau sifatnya sudah membahayakan terhadap pemilik, terhadap orang sekitarnya, ya
dengan terpaksa harus kita musnahkan gitu ya. Jadi itu Mbak Via, jadi silahkan nanti diamati ya. Bukan hanya Mbak Via nih, siapapun yang memiliki anjing kucing di rumah, perhatikan perubahan perilaku dari hewan-hewan kesayangannya. Kalau sudah menunjukkan perilaku yang di luar biasanya, untuk segera dilakukan pencermatan dan sebagainya. Yang utama segera dilakukan isolasi, dikandangkan. Misalnya kucingnya kok sudah diare dan sebagainya. Satu, kenapa diisolasi? Biar tidak menular kepada kucing yang lain atau anjing yang lain dan sebagainya. Atau jangan-jangan yang tadi ada sudah gejala rabies dan sebagainya sehingga tidak menyerang dan sebagainya, seperti itu. Ya. Yang utama itu segera diisolasi. Dan kemudian menghubungi dokter hewan atau klinik hewan terdekat untuk dilakukan observasi lebih lanjut, untuk dilakukan tindakan apa yang nanti harus dilakukan. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Via ya. Lanjut Bapak, kita ini ada Syaka dari Kebumen. Ini saya di rumah memelihara kucing nih Pak. Nah, apabila kucing saya terkena rabies dan bisa saja menggigit saya, ini sebelum hal ini terjadi, saya bisa pergi vaksin kemana? Apakah di puskesmas terdekat bisa vaksin? Dan apakah juga di cover oleh BPJS? Nah, monggo silahkan dijawab ini Bapak. Oke, jadi untuk vaksin rabies untuk manusia ya, nanti bisa coba menghubungi puskesmas terdekat. Kalau nanti puskesmas tidak tersedia, mungkin pasti akan memberikan rekomendasi kepada RSUD terdekat, RSUD di masing-masing, seperti itu ya. Ya, terkait dengan di cover BPJS ini, saya kurang paham nih, karena ini urusannya sudah dengan Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan saja masih tercover, untuk BPJS-nya dan sebagainya. Jadi ya tadi, untuk tindakan yang jangan sampai nanti terkena rabies ya tadi, apa tadi Mbak, 3D ya? 3D itu harus dilakukan. Disayang, dirawat, dan dijaga. Seperti itu. Dengan segala konsekuensinya, kita sudah memberikan imbalan dari mereka yang ya dengan tingkah lakunya lucu dan kita juga merasa bahagia, ya kita sudah memberikan perhatian juga kepada hewan-hewan kesayang kita, seperti itu. Oke, seperti itu ya Syaka ya. Jadi nanti bisa langsung saja menghubungi puskesmas atau mungkin bertanya dulu ke Dinas Kesehatan setempat gitu ya Bapak ya. Oke, nah terakhir Bapak, karena waktunya sudah hampir habis ini ya, mungkin ada pesan dari Bapak Haryanto ke Kang Mas Bayu yang ada di rumah yang menonton tayangan kita hari ini untuk mungkin lebih aware lagi terhadap apa itu rabies dan mungkin bisa lebih menjaga anabul-anabul yang ada di rumah biar dijaga kesehatannya. Nah, monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Sita atas kesempatannya. Jadi sobat-sobat yang ada di seluruh Indonesia, tanggal 28 September ditetapkan sebagai Hari Rabies Sedunia. Bagi para pecinta hewan-hewan kesayangan, mari kita lebih peduli untuk bisa menjaga hewan-hewan kesayang kita dengan tadi sampaikan Mbak Sita, 3D ya, 3D, sehingga dan kita tentunya bagaimana kita semakin juga lebih peduli tadi, dan juga kalau ada segala sesuatu yang mencurigakan sebagai untuk segera menghubungi pihak-pihak terkait, dinas-dinas yang membidangi fungsi peternakan di daerah masing-masing. Ya, kemudian kalau nanti ada yang tadi, bagaimana kalau sudah timbul gejala tadi, yang pertama kali ada untuk segera diisolasi, dikandangkan dan sebagainya, seperti itu. Sehingga hewan kesayang kita benar-benar jadi hewan kesayangan, bukan hewan yang menimbulkan ancaman bagi kita semuanya. Selamat untuk teman-teman yang memiliki hewan kesayangan, menikmati kebersamaan dengan hewan-hewan kesayangan. Tetap jaga dan sayangi hewan kesayangan, jangan dikonsumsi, jangan dimakan. Demikian Mbak Sita. Luar biasa. Terima kasih kalau begitu Bapak Ignatius Haryanto Nugraha untuk waktunya sudah menyempatkan ngobrol bersama dengan Sita dan juga menjawab pertanyaan Kang Mas Bayu yang ada di rumah. Sehat selalu. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Mbak Sita. Salam buat untuk semuanya. Tetap fokus, semangat dan happy. Amin. Dan terima kasih juga untuk Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan Sita dan juga Bapak Haryanto siang hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa insight yang bermanfaat buat Kang Mas Bayu. Dan setelah ini Kang Mas Bayu jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang bisa Kang Mas Bayu simak. So tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sita dan Bapak Haryanto pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.